Perjalanan ke Bulan karangan Jules Verne. Perjalanan ke bulan pertama kali diterbitkan pada tahun 1865 dan menjadi salah satu karya fiksi ilmiah terpopuler Jules Verne. Meskipun perjalanan ke bulan hanya novel fiksi ilmiah semata, ternyata beberapa prediksi Jules Verne tentang penerbangan ke bulan yang sesungguhnya melalui misi Apollo mendekati kebenaran. Bagian pertama. Perang saudara meletus di Amerika. Tembak. Dan cepat isi lagi. Hore. Meriam buatan Letnan Barbicane sangat hebat. Letnan Barbicane, meriam Anda sungguh hebat. Terima kasih, Kolonel. Saya memang ketua pencipta meriam. Cerita khayal ini terjadi sebelum manusia mendarat di bulan. Jadi Anda ketuanya. Jarak tembak meriam Anda jauh sekali. Mengagumkan. Meriam itu ditakuti musuh. Musuh kacau balau. Banyak jatuh korban. Mundur. Letnan Barbicane membujuk Kolonel supaya mau menjadi anggota Perhimpunan Pencipta Meriam. Perhimpunan kami selalu berusaha meningkatkan mutu meriam. Tapi dalam masa damai, apa gunanya meriam? Tentu ada gunanya, Kolonel, meskipun kami belum memikirkannya. Setelah perang selesai, Letnan Barbicane mulai memikirkan nasib perkumpulannya. Dalam masa perang, kita kewalahan melayani pesanan meriam. Tapi setelah perang selesai, mereka tak tahu apa yang harus dikerjakan. Kita bakal menganggur. Apakah kita mesti berperang sendiri? Jemu dalam masa damai. Esok harinya para anggota menerima surat edaran. Pada tanggal 1 Oktober akan ada rapat. Ada hal penting yang harus diputuskan bersama. Semua anggota diharap hadir. Tertanda Barbicane. Apa yang akan dibicarakan? Tapi perang sudah berakhir. Mungkin Barbicane tahu jalan keluar. Setelah para anggota berkumpul, Barbicane berpidato. Saudara-saudara, dalam masa damai ini perkumpulan kita harus makin terkenal. Benar. Bagus. Setuju. Oleh karena itu, saya mengajukan usul. Kita harus membuat meriam yang pelurunya dapat mencapai bulan. Apa? Hidup pencipta meriam. Hidup Barbicane. Ke bulan. Hidup bulan. Hore. Berita menggemparkan itu segera tersebar ke seluruh Amerika. Berita hangat. Bulan akan menjadi negara bagian Amerika ke-37. Bagaimana nasib kita di bumi? Kita akan sengsara. Hanya bangsa yang besar seperti Amerika bisa berbuat begitu. Barbicane bekerja keras membuat perhitungan yang teliti. Barbicane berbicara di depan para penyelidik bintang di Cambridge. Tanggal 4 Desember tahun depan, peluru angkasa yang pertama akan ditembakkan. Supaya dapat melawan gaya tarik bumi, peluru itu harus ditembakkan dengan kecepatan 40.000 km per detik. Bahan bakarnya bukan mesiu, tapi bahan peledak yang disebut atomit. Waktu itu orang mengira bahwa di bulan ada penghuninya. Makhluk bulan akan tercengang melihat bendera kita. Bagaimana kalau mereka diserang makhluk bulan? Barbicane itu pahlawan. Saya sebagai wakil ketua mendukung sepenuhnya rencana kita ini. Hidup Marston. Hore. Terima kasih, Marston. Dukunganmu sangat kuhargai. Jalan terus, Barbicane. Koran-koran laris seperti kacang goreng. Baltimore Express. Peluru aluminium. Perhimpunan Pencipta Meriam akan menembakkan peluru berisi manusia. Peluru itu terbuat dari aluminium yang dicampur logam bermutu tinggi. Beratnya 600 kg.
Selanjutnya akan dibangun teropong besar untuk mengawasi perjalanan peluru tersebut. Mereka mengadakan rapat terus-menerus. Panjang meriam harus 300 meter. Dari mana kita mendapat biaya Barbican? Biaya soal mudah. Banyak orang mendukung rencana kita. Kita membutuhkan atomit 20.000 kg. Meskipun seluruh Amerika mendukung rencana itu, tapi Kapten Nickel menentangnya. Kapten Nickel menantang Barbican. Kapten Nickel dari Richmond menyatakan bahwa Barbican adalah pelamun besar. Kapten Nickel berani bertaruh $15.000 karena ia yakin rencana Barbican pasti gagal. Hahaha. Nickel pasti kalah. Siapa Nickel itu? Nickel adalah orang yang pada masa perang iri terhadap suksesku. Sesaat kemudian Nickel menerima telegram dari Barbican. Barbican menerima tantanganku. Dia pasti bangkrut. Tenang, Tuan. Untunglah Barbican menerima sumbangan uang berlimpah-limpah. Peluru itu akan ditembakkan di mana Barbican? Di kota Tampa di Jazirah Florida, Maston. Dalam waktu 1 bulan saja terkumpul uang $5 juta. Pembuatan teropong raksasa dan pengecoran baja akan segera dimulai. Maston lalu meninjau Florida. Maston, meriam akan ditempatkan di sana. Barbican lihat itu. Ada apa, Maston? Suku Indian mendatangi juga tempat tersebut. Orang Indian. Mereka tak boleh menghalangi rencana kita. Kau harus berunding, Barbican. Jangan cemas, Maston. Orang Indian itu cuma ingin tahu. Barbican benar. Tak lama kemudian, orang Indian itu pergi. Kita selamat. Barbican dan anak buahnya lalu menuju Baltimore untuk mencari pekerja. Aku tak membutuhkan gaji. Aku ingin mensukseskan proyek itu. Aku ingin gaji yang layak. Jangan berdesakan. Antri satu persatu. Sebulan kemudian mereka mulai membuat lubang. Lubang itu untuk mencetak besi cair supaya jadi meriam. Garis tengah lubang harus 900 meter. Besar sekali. Penggalian berlangsung selama 6 minggu. Maston, aku mendapat telegram dari Paris. Dari Arden. Sungguhkah ini? Siapakah Arden? Arden adalah seorang sarjana Prancis yang suka bertualang. Paris, Prancis, 2 September. Namaku Arden, aku ingin ikut ke bulan. Aku dapat membuat peluru berpenumpang manusia. Jemputlah aku naik kapal. Hahaha. Kita mendapat bantuan. Kau mau kemana? Saya akan menjemput Arden di pelabuhan. Beberapa hari kemudian, Arden mendarat di Amerika. Arden ingin ikut ke bulan. Hidup Prancis. Hidup Arden. Batalkan niat Anda, Tuan Arden. Mengapa Kapten cemas? Kalau saya mati terkenal. Pertemuan antara Barbican dan Arden sangat mengharukan. Hidup Barbican, hidup pahlawan Prancis. Hore. Hidup pahlawan bulan. Hore. Selamat datang. Kapan kita berangkat, Barbican? Arden lalu berpidato di hadapan rakyat Amerika. Saudara-saudara, bangsa Amerika adalah bangsa yang besar. Apa yang telah saya mulai akan dilanjutkan oleh anak cucu saudara. Aku tidak setuju. Kapten Nickel ke sini. Mau apa dia? Mau membayar taruhan. Arden, mengapa kau ke bulan? Ingin bunuh diri. Nickel, pahlawan harus berani mati. Sarjana harus mengabdi ilmu. Kau bukan pahlawan. Kau akan mati dan saya akan menuntut perhimpunan pencipta meriam yang menyebabkan kau mati.
Nikel, kau kapten, aku letnan. Tapi jangan lupa ini bukan zaman perang. Tapi rencanamu gila. Aku tak setuju. Tutup mulutmu dan pergi. Ini mulutku sendiri tahu. Hidup Arden. Hore. Daripada bertengkar lebih baik duel. Besok pagi pukul 6. Setuju? Bagus. Dengan senapan. Keesokan harinya, tak ada orang. Hahaha. Nikel takut mati. Itu Nikel. Sedang apa dia? Nikel, sedang apa kau? Saya sedang menembaki laba-laba berbisa di puncak pohon. Saya siap menghadapimu, Barbican. Keduanya bakal mati. Soal sepele jadi gawat. Tiba-tiba, berhenti. Tunggu dulu. Ada apa, Arden? Jangan terburu nafsu. Daripada saling membunuh, lebih baik kita mati karena pergi ke bulan. Dan kau, Nikel, kau boleh ikut ke bulan untuk melihat rencana kami berhasil atau tidak. Nikel setuju, lalu berjabatan tangan dengan Barbican. Kita berdamai. Saya ikut ke bulan. Perdamaian ini mari kita tutup dengan pesta makan. Negara utara dan selatan berdamai di ruang angkasa. Bekas musuhku jadi sahabatku. Rencana penembakan manusia ke bulan menggemparkan dunia. Berita London. Arden ikut terbang ke bulan. Nikel bekas musuh Barbican dalam perang saudara bersahabat dalam peluru angkasa demi perdamaian dunia. Sementara itu peluru angkasa sudah siap. Luar biasa. Hebat. Megah. Peluru itu cukup besar untuk mengangkut 3 orang. Kecuali itu kita membawa 2 ekor anjing dan ayam untuk menyelidiki reaksinya. Teropong besar telah dibangun di kota Cambridge, di Inggris. Teropong terbesar di dunia. Meriam mulai diisi dengan bahan peledak. Hati-hati, itu barang berbahaya. Bagaimana cara penembakannya, Barbican? Dengan bantuan kabel listrik. Bunga api akan membakar bahan peledak dan peluru tertembakkan ke angkasa. Sebenarnya saya ingin ikut Barbican. Meskipun saya takut. Tapi bagaimana cara kembali ke bumi? Semua sudah siap. Sebuah kerekan mengangkat peluru besar itu, kemudian memasukkannya ke dalam mulut meriam. Turunkan perlahan-lahan. Barbican memeriksa kabin atau ruang peluru angkasa. Bekal dan peralatan telah siap. Selamat pagi, Barbican. Selamat pagi, Nikel. Kenalkah ini Stella dan Luna anjingku? Rasa-rasanya aku akan kalah taruhan $15.000. Yang penting kita sampai di bulan dengan selamat. Akhirnya, pada tanggal 4 Desember, peluru ditembakkan. Seluruh negara mengirimkan wakil untuk menyaksikannya. Jika gagal, mereka akan melayang-layang di angkasa selama-lamanya. Mengerikan. Yang akan pergi ke bulan adalah Barbican, Arden, dan Nikel. Apakah mereka akan berhasil? Terima kasih atas bantuan kalian. Kami akan segera berangkat. Sampai jumpa. Akan kukirim surat nanti. Hitungan dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Tembak. Terdengar tembakan yang maha dahsyat. Selamat jalan. Kudoakan kalian selamat. Peluru melesat ke angkasa. Bumi bergetar seperti ada gempa hebat.
Gempa! Gempa! Tolong, tolong. Jangan pingsan manis. Kiamat. Para anggota perhimpunan pencipta meriam tak merasakan gempa karena sangat gembira. Hidup pahlawan. Hidup Barbican. Hurrah! Beberapa hari kemudian ada berita mengerikan dari Observatorium Cambridge. Peluru menyimpang dari jalan yang telah ditentukan. Ada benda angkasa yang mengubah arah peluru itu. Jika arahnya tak dapat diperbaiki, peluru akan jatuh di matahari. Mengerikan. Peluru akan terbakar. Mereka akan terbakar oleh api matahari yang maha dahsyat. Kasihan. Mereka tak dapat mencapai bulan. Persediaan zat asam dan makanan hanya cukup untuk 2 bulan. Seluruh dunia membicarakan nasib awak peluru angkasa. Mengerikan. Seharusnya pemerintah melarang. Semua orang merasa sedih. Tak ada harapan lagi bagi Barbican dan kawan-kawannya. Tapi, bagaimana sebenarnya nasib para penumpang peluru angkasa itu? Akibat tembakan meriam, mereka terpelanting di dalam ruang peluru itu. Mereka pingsan. Setelah sadar, aduh, kukira aku sudah mati. Nickel, bangun. Rasanya seperti jatuh dari pohon. Aku masih hidup, Arden. Hei, Barbican masih tidur. Cepat bangun, mandi, dan berangkat sekolah. Kita sampai di mana? Tidak tahu. Mungkin kita sudah ada di angkasa. Mungkin juga masih ada di dalam mulut meriam. Saya yakin kita sudah ada di angkasa. Sebab saya merasa panas. Panas ini akibat gesekan udara. Jadi kau akan kalah bertaruh. Biar. Yang penting saya ikut ke bulan. Tapi ingat, di angkasa banyak benda terbang. Kalau kita tertabrak, kita terkubur di angkasa. Hei, celaka. Ada benda angkasa terbakar. Ya ampun. Menakutkan. Aku ngeri. Apa itu? Meteor. Ya, meteor. Meteor terbakar. Mudah-mudahan meteor itu tidak menabrak kita. Harapan Barbican terkabul. Hei, celaka. Peluru kita berubah arah. Lihat, itu bulan. Benar. Tapi di mana bumi? Kita akan melihatnya 4 hari lagi. Lebih baik kita beristirahat dulu. Ya, itu betul. Kemudian mereka tertidur nyenyak. Tiba-tiba, aku tahu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tahu apa? Aku tahu mengapa peluru kita berubah arah. Meteor itu menyebabkan peluru kita berubah arah. Dengar, itu suara apa? Anjingku, aku melupakannya. Ini Stella. Ia ketakutan. Mana Luna? Itu Luna. Kakinya patah. Dia terlempar waktu peluru ditembakkan. Kasihan Luna, pahlawan bulan. Sesudah kaki Luna dibalut, mereka makan. Barbican, apa buktinya bahwa peluru kita berubah arah? Apa telah kau hitung? Selesai makan.
Sudah kukatakan jika tidak berubah arah, bulan ada di sebelah sini. Nikel, saya sudah menghitungnya secermat dan seteliti mungkin. Kalau arah kita berubah, kita sedang menuju kemana? Kau yakin? Saya yakin. Sudah saya hitung jarak bumi dari bulan. Kesimpulan saya, kita sedang terbang menuju matahari. Padahal saya ingin ke bulan. Kalau kita jatuh di matahari itu sama saja jatuh di lautan api yang panasnya maha dahsyat. Barbican, apa kau tidak salah hitung? Ada yang tidak beres. Seharusnya peluru menuju lurus ke dataran pusat di bulan. Lihat. Kita mendekati bulan. Itu berarti ekspedisi kita berhasil. Ayo kita rayakan sukses kita. Anjingku, mengapa Luna membisu? Segera jelas sebabnya. Stella menangis. Mati. Luna mati? Luna harus dikubur di angkasa. Luna harus dibuang keluar. Tapi harus dibuang dengan secepat-cepatnya. Sesudah Luna dilemparkan keluar, jendela harus ditutup secepat-cepatnya pula. Udara dalam peluru tidak boleh ikut terbuang. Betul, kita tidak boleh kehabisan udara. Bersambung ke bagian kedua.